Persembahan audio tune dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Kaki Sheila terasa lesu. Dia berdiri di hadapan Zian, seraya menunggu apa yang harus dia perbaiki. Sebenarnya hal semacam ini sudah biasa. Memang begini watak Zian, dan kerap kali menguji kesabaran. Akan tetapi untuk kali ini sepertinya Zian benar-benar menghukumnya lantaran masalah pribadi. Pak, suaranya pelan sekali. Sejak tadi Zian fokus dengan rubik di tangannya. Tidakkah dia berpikir betapa lamanya Sheila menunggu tanpa kepastian di sana? Zian masih memilih diam. Tangannya cekatan dengan mata yang luar biasa fokus, seakan tidak bisa diganggu. Sheila yang kesal merasa diabaikan, tanpa diizinkan duduk sejak awal masuk lama-lama naik darah. Zian? Kenapa Sheila? Jawabnya lembut tanpa menatap ke arah sang istri yang kini tengah mengatur napasnya. Mana yang harus diperbaiki? Sudah 20 menit saya menunggu Bapak bermain tanpa ada ujungnya. Sudah saya katakan bahwa saya tidak berniat membahas privasi Anda. Yang seharusnya Anda perlakukan seperti ini Pak Yuda, bukan saya. Zian berhenti. Dia menatap wajah sang istri yang kini merah padam menahan amarah. Wajar saja sebenarnya, siapapun di posisi Sheila berhak sekali marah. Apalagi sejak tadi Zian sengaja abaikan, dan kakinya mungkin saja pegal berdiri di hadapan Zian. Bapak dengar saya tidak sebenarnya. Kesal sekali dia. Ingin rasanya rambut Zian dia tarik sampai akarnya jika bisa. Pria itu tersenyum simpul. Dia mengembalikan mainannya itu ke laci meja, dan kini beranjak hati sang istri. Tatapannya terlihat santai, berbeda jauh dengan Sheila yang menyimpan kekesalan luar biasa padanya. Zian menundukkan tubuhnya kala berada satu langkah di hadapan Sheila. Istrinya yang kini masih dibungkam emosi karenanya. Marah. Kamu tahu berapa lama aku menunggumu di kamar tadi pagi? Lebih dari 20 menit. Ungkap Zian sontak membuat Sheila menelan salivannya pahit. Suaminya pendendam. Padahal sudah dijelaskan jika dia lama karena hendak meluruskan kesalahpahaman Sulastri padanya. Dia paham memang salah, akan tetapi seharusnya Zian mengerti dan tidak membalaskan dendamnya dengan cara yang begini. Tapi soal itu, bisakah jangan dibawa-bawa ke tempat kerja? Itu masalah kita di rumah, bukan kantor. Awalnya memang begitu, tapi sepertinya tidak bisa. Zian jujur, awalnya dia memang akan melupakan hal itu sejenak. Namun setelah melihat Sheila bersama Yuda tadi, mendadak jiwa semena-menanya ingin menghukum Sheila. Apa maksudmu? Jangan gila ya, ini masih pagi, dan aku sudah rapi. Tidak ada kata tidak jika Zian menginginkan sesuatu. Pria itu melingkarkan tangan ke pinggang ramping sang istri. Tidak peduli bagaimana tadi kemarahannya pada Zian, karena mau bagaimanapun, seorang Sheila tidak bisa menolaknya. Pikiran Sheila sudah semengerikan itu. Yang benar saja jika Zian nekat meminta haknya di sini. Mau bagaimana nanti setelahnya? Akan tidak lucu jika Sheila acak-acakan, padahal baru jam 9 pagi. Zian menatap pergelangan tangannya. 2 jam lagi Natalia akan datang ke kantor untuk menemuinya. Tentu saja hal itu sesuai kesepakatan mereka tadi pagi. Natalia baru kembali dengan alasan pekerjaannya. Sementara hari ini, mereka harus makan siang bersama orang tua Natalia. Jelas saja sandiwara seperti yang sudah-sudah harus dia lakoni. Aku bisa tidak brutal. Bisik Zian hingga Sheila berdesir tak karuan. Dia mundur beberapa langkah. Namun bukannya berhasil menciptakan jarak, hal itu kian membuat mereka kian dekat. Sadar istrinya berusaha selalu menghindar, Zian tersenyum tipis hingga pinggang Sheila kini membentur meja. Habislah dia. Mau menciptakan jarak dengan cara apa jika Zian sudah berhasil menghimpit tubuhnya? Hanya beberapa senti jarak mereka. Hidung yang sama-sama mancung itu kini bersentuhan. Sheila dibuat tak berkedip kalau wajah pria tampan di hadapannya ini semakin mendekat saja. Apa tubuhnya tidak pegal menunduk begitu, pikir Sheila. Aku marah Sheila. Minta maaflah selagi kesempatannya masih ada. Ucap Zian pelan sekali. Terbiasa dengan jurusnya Zian membuat Sheila mabuk kepayang. Dia mungkin sudah gila. Sheila mengingat ucapan Yuda tentang Natalia, dan dugaan jika suaminya sehancur itu karena wanita. Tidak ingin dia sama saja seperti Natalia yang membuat benak Zian tersiksa. Sheila tiba-tiba mengalungkan tangan ke leher sang suami. Maafkan aku jika tadi pagi mengecewakanmu, ucapnya kemudian dengan begitu tulus, dan mengecup bibir Zian penuh kelembutan. Perlakuan manis kesekian yang membuat Zian berbunga-bunga. Dia belum pernah salah tingkah persis anak pubertas begini. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan, Zian meraup bibir Sheila. Kala beberapa detik sang istri melepas kecupannya. Memang salah,
Kenapa seekor kucing diberi ikan asin? Harusnya Sheila meminta maaf dengan ucapan saja, tanpa harus mengecup bibirnya juga. Tidak peduli bagaimana nasib lipstiknya setelah Zian lumat sedemikian rupa, pria itu memang benar-benar terlihat haus terhadap wanita. Sepertinya Sheila harus terbiasa latihan atur napas, pikir Sheila. Lantaran jika sudah berada dalam pelukan sang suami, Sheila pasti berakhir dengan napas terengah dan dada yang bergemuruh tak karuan. Janganlah, aku bisa mati, Zian. Jangan ditahan napasnya. Ucap Zian terkekeh dengan tangan yang kini sudah mengangkat rok pendek Sheila hingga pinggangnya. Wajar saja tadi pagi Zian meminta Sheila sedikit berbeda dari penampilan biasanya. Napas Sheila kian tertahan, kalau matanya melihat dengan jelas Zian membuka resleting celana. Pria itu tidak bercanda, dan tampaknya benar-benar menuntut hutang Sheila tadi pagi. Dia mendudukkan sang istri ke atas meja, sebelum kemudian membuat Sheila menganga, dengan kepala yang menengadah kala dia merasakan sensasi yang masih asing merasuki tubuhnya. Dia hanya ingin menuntaskan rindunya, setelah semalam gagal lantaran drama atap bocor. Lalu tadi pagi, kehadiran Sulastri membuatnya sakit kepala. Kini Zian ingin mencurahkan rasa itu pada Sheila dengan perlahan, dan membuat Sheila melayang, tanpa menguras tenaga berlebih. Apa masih sakit? Tanya Zian di sela kegiatannya membuat Sheila meracau halus. Zian merasa dirinya sudah selembut itu menggerakkan pinggangnya. Kenapa Sheila masih terlihat kesakitan? Tidak, bukan itu yang Sheila rasakan. Dia hanya berusaha menahan desahannya agar tidak lolos, dan mengimbangi permainan Zian yang luar biasa tenang. Sengaja menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zian karena jika dia tidak begitu, bibirnya tidak bisa kompromi sama sekali. Sayangnya meski sekuat itu dia berusaha, Sheila tetap memekik ketika Zian berhasil membuatnya melayang di pagi ini. Tidak ada rambut acak-acakan, Zian benar-benar memikirkannya. Pria itu tersenyum simpul ketika menatap wajah lemas istrinya. Padahal permainan mereka sehalus itu, tapi tetap saja Sheila tidak mampu tenang Zian. Aku maafkan kali ini. Lain kali jangan pernah menolakku apapun alasannya. Ucap Zian yang hanya mampu Sheila jawab dengan anggukan pelan, lantaran kini masih berusaha mengatur napasnya. Bersila keluar dari ruangan bos sekaligus suaminya dengan perasaan gugup. Iya, pada akhirnya Sheila merasakan bagaimana perannya sebagai sekretaris yang tidak biasa. Bukan hanya berkutat dengan pekerjaan seperti sebelumnya, akan tetapi tugas wanita itu lebih rumit kali ini. Beruntung saja Zian memikirkan posisinya. Andai saja tidak, mungkin saat ini Sheila sudah merubah layaknya singa betina. Wanita itu menghela napas pelan, kemudian bersikap sebagaimana dia yang biasa. Meski terkadang ngilu di bagian sana tetap saja terasa, lantaran memang baru beberapa hari dia menjadi istri Zian. Sheila, mau kemana? Langkahnya yang terburu-buru dicurigai oleh seseorang di sana. Tepatnya khawatir. Bibir Sheila terlihat pucat, dan dia juga sedikit berkeringat. Belum lagi Sheila menekan bagian bawah perutnya. Kebelet pipis Kak Rona. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Rona khawatir pada anak baru yang kerap menjadi amukan atasannya. Iya baik, kenapa memangnya? Bibir kamu pucat banget. Kamu gak dandan, Shil. Ya Tuhan, wajar Pak Zian marah terus. Cantik sedikit, Sheila. Bibirmu ya ampun. Bentar, aku ambil lipstik dulu buat sekalian kamu pakai di toilet. Ujar Rona kemudian segera berlari mengambil senjata andalannya dalam menaklukkan atasan. Beberapa saat menunggu, Rona kembali dan memberikan lipstik dan bedak padat agar wanita itu sedikit lebih baik. Paham betul tugas dari Zian mungkin membuatnya tertekan. Akan tetapi sebagai sekretaris pribadi seharusnya Sheila tetap berusaha menjaga penampilannya, pikir Rona. Nih, jangan takut dianggap penggoda. Lebih baik kamu jaga daripada dibentak terus sama Pak Zian. Ungkap Rona seyakin itu jika Sheila ditekan Zian hingga depresi ringan. Tanpa wanita itu ketahui, jika bibir pucat Sheila diakibatkan Zian yang melumatnya hingga terhapus tanpa sisa. Makasih Kak Rona. Kasihan sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Hebat sih, sampai bertahan lebih dari sebulan. Semoga mental kamu sehat, Sheila. Sementara di dalam ruangan presidir tersebut, seorang pria yang baru saja merasakan madunya di pagi hari salah tingkah dari habisnya. Dia mondar-mandir seraya menggigit bibir. Istrinya sudah berlalu sejak beberapa menit yang lalu. Akan tetapi di mata Zian, bayangan Sheila masih begitu nyata. Ais, harusnya aku larang dia keluar. Kesal Zian menatap meja tempat di mana Sheila memekik dan meracau akibat tulangnya. Zian mengusap bibir bawahnya, kemudian terpejam dengan pikiran yang melayang kemana-mana.
Dia terkekeh. Omelan Sheila yang kesal kalau membersihkan noda lipstik di bibirnya masih begitu jelas. Salah sendiri lipstiknya murah, pikir Zian beli sendiri. Sayangnya, senyum Zian pudar seketika, mengingat Natalia akan mengganggu matanya tidak lama lagi. Benar saja. Baru saja dipikirkan, wanita itu sudah datang dengan Jack yang memegang ponsel di belakangnya. Kemungkinan besar asisten Natalia itu akan mengabadikan momen pertemuan mereka. Dan Zian menguak luar biasa. Sayang, aku pulang. Kangen banget. Zian keberatan kalau Natalia mengecup pipinya singkat. Dia tidak membalas ataupun menyapa balik Natalia dengan kalimat manisnya. Pria itu hanya datar seperti biasa. Tapi Natalia bergelayut manja, seakan pasangan paling romantis sejagat raya. Jack, sudah? Tanya Natalia menoleh pada asistennya. Jika dirasa kurang bagus, kemungkinan besar dia akan meminta diulang adegan itu. Jiwa Natalia jelas harus sempurna. Perfect, kalian romantis sekali. Ungkap Jack memberikan jempolnya ke arah Natalia. Wanita itu melepaskan Zian kemudian. Kamu sudah siap? Ya, ayo pergi. Ajak Zian kemudian beranjak dari kursi kebesarannya. Akan tetapi Natalia menahan pergelangan tangannya dan membuat Zian berhenti. Kenapa? Kenapa banyak tisu kotor? Kamu onani? Tanya Natalia dengan nada mengejek kala dia melihat bekas tisu di kotak sampah kecil di sana. Tampaknya dia bahagia melihat sang suami melakukan hal semacam itu. Menurutmu? Iya, menjijikkan. Kasihan sekali suamiku ini. Kesepian ya? Maaf ya, istrimu ini sibuk sekali. Secara kamu tahu kan, Mr. Robert mulai mempertimbangkanku agar bisa go internasional. Ya, Zian tahu karir lebih penting bagi Natalia. Terserah, dia tidak peduli. Dan juga keinginan untuk melakukan hubungan sebagaimana suami istri biasa bersama Natalia sudah tidak ada. Jelas, dia punya Sheila yang memberikan segalanya di kala istri pertama justru merasa lucu. Andai dia menuntaskan hasratnya sendirian. Keluar dari ruangannya, tentu saja Natalia kembali melakukan perannya. Popularitasnya sebagai aktris seni peran di dunia entertain jelas saja membuat karyawan Zian kagum. Meski ini bukan kedatangan pertama kali, mereka menunduk dan menyapa pasangan itu dengan penuh kekaguman. Sungguh, sandiwara yang luar biasa sempurna. Mata kosong Zian tidak bisa berbohong jika dia muak, hingga matanya tertuju pada Sheila, yang terlihat biasa saja dan tidak menatap ke arah mereka. Jantung Zian berdegup lebih kencang saat ini. Dia menjerit dalam hatinya dan berharap sekali Sheila menatap ke arahnya. Dia sengaja. Dia terus menggerutu, hingga beberapa detik kemudian Sheila melihat ke arah mereka. Zian merasa dekat, tapi mereka jauh sekali. Ingin dia tarik jemari mungil itu, seharusnya dia makan siang bersama wanita yang paham bagaimana cara membahagiakan dirinya. Bukan wanita iblis ini. Bersabarlah sebentar, Sheila. Aku harap kamu tidak membenciku. Sorot mata Zian tertuju pada istri rahasianya. Walau saat ini lengannya dipeluk Natalia, sayangnya dia belum puas memandang. Sheila memilih berlalu pergi dan menghilang dari tatapan Zian. Maafkan aku, Sheila. Kumohon jangan marah. Bersambung.